Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Fadilah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 UIN Sumatera Utara, Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi lisan dan juga tulisan, serta apa sih perbedaan dari keduanya. Sebelumnya kita akan membahas apa sih pengertian dari komunikasi. Komunikasi adalah proses ketika seorang individu ingin mendapatkan berita dari individu lainnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah penerimaan atau pengiriman pesan atau berita kepada seorang individu ataupun lebih dengan harapan berita tersebut dapat dipahami oleh kedua orang yang bersangkutan. Selanjutnya, di dalam berinteraksi, kita tidak dapat dielakkan dengan yang namanya komunikasi. Tanpa adanya komunikasi, seseorang tidak akan dapat memahami apa yang ingin kita katakan dan apa yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya, di dalam berkomunikasi, kita menggunakan alat indera seperti lisan, penglihatan, pendengaran, dan juga penalaran. Setelah kita melihat, lalu kita mendengar, lalu kita dicerna oleh yang namanya otak atau pemikiran, selanjutnya kita dapat mengkomunikasikan apa yang telah disimpulkan oleh alat indera sebelumnya. Nah, di dalam komunikasi lisan ini terdapat batasan-batasan antara kita menggunakan komunikasi itu di dalam hal formal atau tidak. Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya kita ingin berbicara kepada seseorang yang penting, seseorang yang dihormati, pastinya kita akan menggunakan bahasa-bahasa yang santun, seperti halnya dosen atau orang-orang lainnya. Selanjutnya, di dalam hal berkomunikasi bersama teman-teman, kita bebas berbicara tentang apa saja, tetapi dengan batasan tertentu. Nah, selanjutnya di dalam berinteraksi dengan teman sebaya, kita tidak membutuhkan atau tidak ada peraturan di dalam hal berbahasa, tata bahasa. Tetapi kembali lagi, ketika kita berkomunikasi, tetaplah harus memerhatikan nilai etika dan moral. Selanjutnya ada komunikasi tulisan. Di dalam hal ini sangat berbeda dengan komunikasi lisan, karena ini bentuknya tertulis. Nah, di dalam menyampaikan komunikasi tulisan ini, dunia yang serba canggih seperti saat sekarang ini, kita dapat menggunakan WhatsApp, Telegram, email, dan lainnya. Sedangkan pada zaman dulu itu, kita hanya bisa menggunakan surat, dan surat yang telah kita kirim ini tadi tidak dapat dibalas hari itu juga. Kita harus menunggu sampai surat itu dibalas oleh orang yang kita kirimin pesan. Nah, selanjutnya di sini kita sebagai umat muslim harus yang namanya senantiasa menjalin silaturahmi. Nah, silaturahmi ini dalam rangka menyambung silaturahmi ini kita membutuhkan yang namanya komunikasi gitu. Jadi komunikasi ini sangat erat kaitannya di dalam kehidupan kita, dan kita tidak akan bisa menjadi apa-apa ketika kita tidak menyuarakan apa yang kita ketahui. Bagaimana mungkin seseorang dapat mengetahui apa yang ingin kita katakan ketika kita tidak memulai berbicara kepada beliau? Seperti itu. Nah, untuk media-media komunikasi lisan dan komunikasi tulisan, itu tuh kalau misalnya komunikasi lisan itu tuh bisa menggunakan handphone kan, atau berbicara secara langsung, atau dari berbagai sosial media kita bisa menggunakannya. Kalau misalnya sosial media via tulisan itu kayak Twitter, Telegram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, kalian sekarang udah bisa kan ngebedain yang mana komunikasi lisan dan komunikasi tulisan, dan apa sih pentingnya komunikasi di dalam kehidupan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.